sebelum saya jadi korban itu saya nggak pernah lihat yang kayak gitu. Saya paling takut kecil, paling takut setan. Sekarang udah nggak takut sama setan karena udah nyoba ngelihat sosok seperti itu. Tangannya kanan. Belum sembuh ini. Wes lah. Itu enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir. Kali ini kami masih berada di kota Cirebon dan di depan kalian sudah ada AA ya. AA aja ya dipanggilnya ya. Ada Maulana ya. Namanya Maulana ya. Nah, ada Maulana. Maulana itu adik Maulana, bisa lah kita panggil AA aja. Nah, AA itu dia mempunyai kisah pribadi atau pengalaman dia sendiri di mana dia itu pernah menjadi tumbal pesugihan akan tetapi gagal. Ya. Ya. Kejadiannya tahun berapa? 2013. Udah. Kejadian 2013. Ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Kisah Musafir. Jadi setelah pulang sekolah minta tolong ke bapak saya, tetangga, servis jahit. Ternyata yang servis jahit itu melupai sosok kuntilanak. Ternyata itu mengambil roh saya ke dunia gaib. Setelah itu saya tidak tahu apa-apa. Saya di waktu itu saya langsung di dalam sebuah kurungan ayam, dikurungin kain hitam, dan saya nggak ingat apa-apa. Saya tahu itu dikasih sebuah air sama sebuah makanan, nggak tahu itu cacing mungkin. Nah, saya situ nggak makan nggak apa, saya diemin aja. Tiba-tiba saya dibuka kurungan, saya lihat itu ada sosoknya banyak banget. Dia aduh gimana ya, kayak mayat tuh. Saya tiba-tiba diikat, digantung. Saya kehujanan situ sampai berapa hari, sampai tangan kayak gini. Nanti di zoom ya tangannya. Tangan kayak gini, ini karena kehujanan, panasan. Saya itu tinggi banget digantung. Saya lihat ke bawah banyak sosok kayak mayat itu. Saya nggak tahu. Terus berapa hari saya ngeliat ada sosok kakek berkuda seperti koboi, pakai topi koboi, dan dia ngobrol dengan isyarat. Saya nggak ngerti isyarat apa, tapi dia pakai isyarat. Setelah itu dia pergi. Saya situ tuh tiba-tiba ada si sosok itu datang lagi untuk menolong saya keluar dari tempat itu. Saya selamat dari situ, udah keluar apa dari saya udah selamat dari tetangga itu, dari yang punya pesugihan ya itu. dari punya pesugihan. Saya nggak inget situ, saya masih nggak inget apa-apa kejadian itu. Tiba-tiba saya udah kembali dengan sempurna, dengan semula, hidup seperti biasa ya gitu. Gitu. Setelah itu saya nggak inget apa-apa kejadian itu, nggak inget apa-apa. Setelah saya udah dewasa sempurna tuh, udah kembali ke tubuh saya. Itu udah nggak inget apa-apa, udah nggak inget digantung, udah nggak inget kehujanan. Yang tahu badan saya sakit banget. Sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya ini tangan kayak gini nih akibat ulam itu, dijemur itu. Iya. Berarti AA itu pas dijemur ada berapa orang di jemuran itu? Banyak banget itu. Itu sama semuanya tumbal A? Sama. Itu anak kecil, pokoknya dilihat anak kecil.
anak kecil. Anak kecil udah meninggal. Iya, itu kayaknya korban pesugihan itu. Oh, dari si yang pemilik pesugihan itu, Iya. tumbalnya itu gitu. Iya. Nah, jadi dari setelah AA menjadi tumbal pesugihan, nah konon katanya mata AA ini ada kelebihan. Dan bahkan Iya. bahkan di kampung sendiri AA sering melihat sosok gaib. Setelah saya habis kena musibah kayak gitu, saya bisa melihat sosok-sosok yang lain. Selebihnya belum pernah kayak gitu. Sampai sekarang pun masih bisa. Masih bisa. Sebelum saya jadi korban itu, saya nggak pernah lihat yang kayak gitu. Saya paling takut kecil, paling takut setan. Sekarang udah nggak takut sama setan karena udah nyoba ngelihat sosok seperti itu. Jadi nggak penasaran lagi sama sosok kayak gitu. Udah terbiasa. Nah, sehari-hari AA di rumah aja. Di rumah aja nggak. Nah, kan AA sering lihat pocong gitu. Itu gimana sih? Lagi ngapain gitu si pocong itu gitu kan? Wujud pocong gimana sih, A? Wujud pocong itu, saya pernah lihat itu di rumah, bukan rumah sih, pohon putat. Nah, saya itu sedang bermain sama teman-teman. Itu sekitaran habis isya, saya ke rumah teman. Nah, saya lihat di pohon putat tersebut ada pocong. Nah, pocong itu saya nggak tahu mukanya, itu kayak jauh posisinya. Saya lihat kain kafan doang, cuma berdiri. Tapi itu pertama kali saya lihat. Oh. Pertama kali. Selebihnya nggak pernah lihat gitu. Itu pertama kali pocong diputat. Sampai saya nangis, itu kaget. Karena belum terbiasa. Nah, sosok apa aja yang pernah lihat gitu? Ya, pertama pocong. Iya. Pocong, terus kuntilanak. Kuntilanak gimana wujudnya? Kuntilanak itu saya lihat cuma dari posisi belakang doang. Oh. Kalau depan jarang. Jadi belakangnya dia doang. Soalnya posisi ke belakang gitu. Saya lihat ngebelakangin AA posisinya. Nah, terus pocong kuntilanak. Itu gimana kuntilanak, wujudnya? Wujudnya itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang tuh, matanya merah. Nah, mukanya saya nggak pernah lihat. Terus itu lagi posisinya lagi gentayangan buat TK, sekolah TK. Nah, itu ada ayunan. Nah, biasanya di situ kuntilanak tersebut. Terus setelah pocong kuntilanak apa lagi, Sebut kuntilanak. Terus saya pernah pas itu nganter teman saya ke bosnya. Nah, ternyata bosnya itu orang Cina. Orang Cina itu tuh, saya kan nganter cuma di depan rumah. Iya. Nah, bosnya teman saya keluar, itu banyak banget. Itu ada genderuwo, siluman ular, ada. Pokoknya saya nggak bisa sebutin ya. Jadi pokoknya banyak banget. Terus itu apalagi ini apa yang itu tuh? Apa? Yang anak kecil tuh. Tuyul. Bukan, apa sih yang Ingat anak kecil. Terus itu tuh mukanya udah tua. Bayi bajang. Yang itu sering ngupain anak-anak kecil. Setiap maghrib tuh pasti nongol. Itu tuh. Di genangan air, kalau nggak seperti sorokan, kayak terus jangkitan. Nah, ya jangkitan. Maksudnya jangkitan. Nah, pas nganter kawannya di bos, Iya. itu ngambil apa? Ada satu hari saya ngantar teman saya ke bosnya ngambil gaji. Nah, saya kan nunggu di depan pagar. Nah, teman saya yang masuk. Nah, nemuin bosnya. Bosnya keluar tuh, saya lihat kaget banget. Itu banyak banget sosoknya. Nggak bisa disebutin ya, banyak banget itu. Ya contohnya seperti genderuwo, terus siluman ular. Nah, siluman ular tuh itu ada mahkotanya. Genderuwo besar banget itu. Terus ada jangkitan. Nah, sebelah rumah itu kan ada kolam. Nah di kolam itu tuh isinya ada jangkitan, ada tuyul, banyak banget. Nah, dianya itu ngelihat enggak?
Kayak makhluk misalkan kayak genderuwo lah, AA kan nganter nih kawannya ngambil gaji di bosnya. Nah, sosok kayak siluman ular, genderuwonya tuh ngeliat ke AA nggak sih mereka ini? Oh, mereka cuma apa ya? Cuma jagain bosnya teman saya doang itu. Iya, tapi mereka itu tahu nggak ke AA tuh si bangsa silumannya? Ya ngelihat sih ngelihat. Cuma kan nggak apa nggak ngapa-ngapain. Oh, nggak mengganggu Saya kan AA. cuma bertamu doang, nggak macem-macem. Kalau bangsa gitu kan, kalau nggak diganggu, kita juga nggak bakal diganggu balik. Iya. Jadi Gimana ya? Jadi makhluk sama makhluk ya saling hormatin. Kita nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu. iya. Terus setelah itu Setelah itu saya pernah itu pulang itu udah nganter. udah pulang, udah. Nah setelah itu besoknya saya cerita ke keluarga gini-gini, ngalamin ngeliat ini, gitu. Jadinya pas saya masuk sekolah, saya ikut kemah. Nah suatu kemah itu saya ngalamin kejadian gaib lagi. Nah pas itu kan waktu jam 6 kan waktunya sholat maghrib, waktunya bersih-bersih. Saya mandi. Nah mandi di suatu WC itu antri banget ya. Nah nunggu pengen sholat susah kan, mau bersih-bersih. Jadi saya ngelihat ada teman saya 3 orang, saya ikut diajak mandi ke sungai. Nah sungai tersebut itu saya mandi, teman saya jebol dulu, mandi jebol. Nah terus saya terakhir turunnya. Setelah itu saya tuh ngerasa itu ada aneh, ada Janggal. gimana hatinya tuh kayak nggak nyaman banget gitu. Nah setelah itu saya udah itu bersih-bersih, saya mandi situ. Terus teman saya tuh pada renangnya jauh banget, saya ditinggal. Nah terus saya naik dulu ke atas buat ambil baju, bersih-bersih. Nah terus setelah itu kan sholat bersama-sama. Nah sholat bersama-sama, dikasih makan ini segala. Saat saya tidur jam 10 atau jam 11 disuruh tidur sama kakak pembina. Nah saya tidur saya di dalam mimpi itu 3 teman saya, gimana ya, 3 teman saya tuh masuk ke dalam. Jadi alur sungai itu ternyata siluman ular sedang tidur. Karena teman saya mandi situ ngerasa tuh terganggu sama teman saya yang lagi mandi. Jadi teman ular tersebut itu marah karena tidurnya terganggu. Terus itu cara teman saya itu masuk ke dalam mulut ular. Nah termasuknya itu dimakan ya, dimakan, ditelan. Pas saya bangun subuh ada berita buruk bahwa teman saya itu tidak tersadarkan diri Setelah mandi. Setelah mandi di sungai. Berarti mimpi saya itu membawa kenyataan. Kejadian kayak gitu tuh buat kita jadi pengalaman. Ada pesan-pesan moral nggak buat teman-teman musafir? Ada dong. Apa? Jadi sesama makhluk kita harus hormatin, maupun berada dimanapun harus saling hormatin. Tidak boleh mengganggu, apalagi merusak. Kalau dia terasa mengganggu, dia juga akan mengganggu kita. Kalau dia terasa terusik, pasti akan mengganggu kita gitu. Iya. Oke, terima kasih kisah yang telah bagikan. Kami Kisah Musafir Cirebon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat tangannya kanan. Belum sembuh ini. Wes lah. Itu enggak tahu.